setiap hari. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sama saya dengan Randy Immanuel. Dan saat ini izinkan saya membagi suatu sharing firman yang menjadi kesaksian juga di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan firman Tuhan terambil di dalam Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Filipi 4, ayatnya yang ke-6, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Sekali lagi firman bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas menyuruh setiap kita orang percaya untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi terkadang masalah yang datang dalam kehidupan kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan, pergumulan yang kalau datang itu tidak sendiri. Tapi biasanya masalah itu datangnya bawa teman-teman, ya. Datangnya keroyok. Sebagai manusia adalah hal yang wajar kalau kita khawatir. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menjelaskan, memerintahkan bahwa janganlah, pakai kata suruh, kata perintah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Namun firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sungguh memberkati saya ketika saya dan keluarga saya menghadapi sebuah pergumulan. Nanti saya akan saksikan di belakang. Namun kita lihat dulu selanjutnya Tuhan bilang ada dua hal ya yang akan kita pelajari, kita sharing sama-sama saat ini. Dua hal yang Tuhan teguhkan di dalam hati saya, dua hal yang Tuhan teguhkan di dalam kehidupan keluarga saya. Yaitu yang pertama Tuhan bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permintaan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Persoalan boleh datang dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang Tuhan mau, bukan saja kita tidak khawatir, tidak takut menghadapi persoalan, tetapi nyatakan setiap persoalan yang datang dalam hidupmu itu kepada Tuhan. Artinya bahwa ketika ada masalah datang dalam hidupmu, ketika ada persoalan menghampirimu, bahkan kadang ngajak konco rame-rame, jangan khawatir, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh curhat kepada gembala, kita tidak boleh curhat kepada istri, suami, orang-orang terdekat kita. Bukan berarti seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu Saudara tidak kuat, silahkan curhat dengan Bapak Ibu Saudara, orang yang Bapak Ibu Saudara percaya. Namun yang Tuhan mau bahwa Tuhan itu diutamakan dalam hidupmu. Artinya ketika engkau punya masalah, datang sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Nyatakan isi hatimu, curhatkan isi hatimu sama Tuhan. Saya punya anak usia 10 tahun, ya, kelas 4 SD. Kalau anak saya punya masalah, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling saya suka, hal yang paling saya harapkan, saya dan istri saya itu menjadi batu sandarannya anak saya. Artinya kalau anak saya punya masalah, dia seharusnya lapor kepada saya.
bukan lapor kepada tetangga. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua sudah pasti memiliki kapasitas yang lebih untuk membantu anak saya menyelesaikan sebuah persoalan. Tetapi kalau dia lapor ke tempat yang lain, dia lapor kepada tetangga yang tidak punya ikatan ya sebagai anak dan bapa, dan itulah kita dengan bapa kita, ikatan orang percaya dengan bapa kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah tempat kita mengadu. Jangan carikan pelarian dari dunia. Jangan cari kesenangan-kesenangan dunia sebagai pelarian ketika Anda tertekan. Namun datang kepada Tuhan, curhat sama Tuhan, minta, ya. Kenapa? Karena Dia Allah yang sanggup, sangat-sangat sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, namun mungkin bagi Allah. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak pernah mustahil bagi Allah. Karena itu kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kita punya pergumulan, Tuhan bilang jangan khawatir. Datang, come to me. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan pernah ragu datang kepada Tuhan. Berdoa. Kenapa? Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tegaskan, datang kepadaku. Nyatakan keinginanmu dalam dalam doa. Kemudian, hal yang kedua, Filipi 4 ayat 6 dengan jelas menyatakan bahwa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita punya masalah walaupun berat, saya juga pernah merasakan dan dalam kesaksian nanti yang saya akan bagikan terlalu berat. Namun yang Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita. Kita datang dengan ucapan syukur. Sikap hati kita adalah sikap hati yang mengucap syukur. Jangan datang dengan sungut-sungut. Jangan datang dengan gerundel di hadapan Tuhan. Jangan datang dengan kita protes di hadapan Tuhan. Tuhan kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Bukan. Datang dengan ucapan syukur. Kenapa? Saya percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat. Di dalam ucapan syukur ada berkat. Di dalam ucapan syukur ada pemulihan. Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan, saya mengalami masalah yang sangat pelik. Saya mengalami pergumulan keluarga yang sangat pelik. Namun aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Namun aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku percaya Tuhan engkau berjalan bersama-sama denganku. Tanganmu tidak pernah meninggalkan aku. Telingamu tidak pernah tertutup untuk mendengar setiap seruan doaku. Datang dengan penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena di balik ucapan syukur ada kuasa. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan. Bukankah 5 roti dan 2 ikan dengan ucapan syukur bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki? Bukankah dengan ucapan syukur kematian Lazarus yang mati dibangkitkan kembali dan dihidupkan kembali? Semuanya adalah karena ucapan syukur. Karena itu 2 hal Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada yang mendengar program Over Miracle God lewat Bahana Channel ini. Yang pertama, kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita dihadapkan dengan persoalan yang mungkin bagi manusia tidak ada jalan keluar, yang mungkin bagi manusia mustahil untuk dipecahkan, diselesaikan. Namun kami percaya, kita sama-sama percaya, kalau kita datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, dan sikap hati kita ketika membawa permohonan kita sertai dengan ucapan syukur, maka percayalah, Dia Allah yang sangat luar biasa, yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan, masalah, pergumulan, apapun tantangan di hadapanmu, karena
Kita percaya kuasa Tuhan yang dahsyat bersama-sama dengan kita, setiap anak-anaknya, orang yang percaya, yang berharap bergantung hanya kepada Yesus Kristus. Saya tutup dengan kesaksian singkat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ayat ini menjadi rema di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Di tahun 2022, bulan Oktober, hari Minggu, saya lupa persisnya tanggal berapa, namun saya ingat sekali ketika itu saya habis pelayanan dari pagi sampai siang, dan sebenarnya dari hari-hari sebelumnya kondisi badan saya sudah kurang fit ya, namun dengan pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan saya masih bisa pelayanan sampai siang. Setelah selesai saya pelayanan, badan saya demam, namun ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, ada pertemuan pelayan-pelayan Tuhan sesudah pelayanan siang itu, dan saya harus ikut. Di tengah-tengah kondisi tubuh yang sudah kurang enak, saya tetap ikut. Dan setelah selesai pertemuan itu, sore hari saya harus menghadiri acara keluarga juga ya di Klaten. Kebetulan saya dari Jogja, terus menghadiri ke Klaten, sehingga kami itu pulang sampai di rumah itu tengah malam, kurang lebih jam 10, jam 11, saya lupa persisnya. Singkat cerita, ketika saya sampai di rumah dengan keadaan kondisi tubuh yang sangat lelah, sudah dalam kondisi kesehatan juga yang berkurang ya, saya baru mau meregangkan badan, meluruskan badan, melonggarkan pakaian, tiba-tiba saya mendapat telepon. Saya lihat yang telepon papa saya. Ya, papa mama saya tidak tinggal bersama-sama dengan kami di Jogja, tapi ada di luar pulau di Manado. Dan saya angkat, itu sudah malam, kalau di sini jam 10, di sana jam 11 malam berarti ya. Dan saya angkat, saya bilang, kenapa Pak, malam Pak, gimana, ada berita apa? Hanya kata-kata singkat yang Bapak saya bilang, Randy, bantu doa, Papa lagi di rumah sakit, ngantar Mama. Sebentar, Papa mau ngurus Mama. Ya, dan saya dengar-dengar ribut-ribut di belakang, dan tiba-tiba langsung dimatikan sama Papa saya. Tidak pernah seumur hidup Papa saya telepon seperti itu. Dan karena saya sangat-sangat kalut, perasaannya bingung, kenapa ini? Akhirnya saya mencoba menghubungi adik saya. Singkat cerita, adik saya cerita bahwa mama saya itu mengalami anfal atau serangan, di mana lagi bersama-sama dengan papa dan teman-teman yang lain, tiba-tiba mama saya itu muntah darah. Ya, muntah darah. Yang dimuntahkan darah dan tidak sadarkan diri sampai dibawa ke rumah sakit. Ya, seketika itu juga saya sempat tertegun, saya merenung, hati saya berontak, ya, karena dalam kondisi saya yang kurang sehat juga, saya sempat berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saya melayani Tuhan sepanjang hari ini, memberikan waktuku hanya untuk-Mu. Kenapa berita ini yang saya terima? Ya, tapi tidak berlama-lama Tuhan ingatkan Filipi 4 ayat 6 ini. Tuhan bilang apa? Jangan hendaknya kamu khawatir. Nyatakan keinginanmu dalam doa. Kamu tuh punya Tuhan yang hidup. Makanya tidak berlama-lama, akhirnya setelah saya menenangkan hati saya sebentar, saya kasih tahu istri saya dan kita berdoa. Bahwa di dalam doa kita sungguh-sungguh menaikkan doa di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan kemurahan Tuhan, singkat cerita, mama saya bisa melewati masa kritis malam itu dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Namun ternyata perkara Tuhan belum selesai sampai situ Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika mama saya dirawat, dokter menyarankan bahwa mama saya harus mengikuti pemeriksaan lanjutan atau endoskopi karena mau mencari penyebab kenapa mama saya itu bisa muntah darah, ya, bisa muntah keluar darah, dan itu sangat-sangat bahaya. Dan Bapak Ibu Saudara, kemurahan Tuhan, dokter sempat bilang untung darah itu dimuntahkan. Ya, kalau darah itu ditahan,
itu akan menyebar ke organ dan akibatnya lebih fatal dan mungkin mama saya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Tapi karena kemurahan Tuhan yang terjadi seperti itu dan dokter bilang harus endoskopi. Akhirnya endoskopi. Kita berdoa dan betapa terkejutnya kami satu keluarga ketika hasil endoskopi itu keluar dengan vonis dari dokter bahwa mama saya itu ada semacam benjolan atau tumor di lambung. Ya. Dan untuk mengetahui bahwa itu hasilnya tumor ganas atau tumor jinak itu harus ngambil sampel dan periksa lebih lanjut. Ketika itu mama saya terpukul, keluarga saya juga yang lain terpukul, saya pribadi merasa tertekan ya. Namun Tuhan bilang, saya ingat di Filipi 4 ayat 6 bilang, bawa dengan ucapan syukur. Akhirnya saya bawa dalam doa, saya bawa juga dalam puasa. Dan Tuhan sangat jelas berbicara walaupun saya tidak mendengar secara audible. Tuhan bilang begini, Randy, kamu gak perlu takut, kamu gak perlu khawatir. Ya, kalau Tuhan kemarin tolong mama di masa kritis, kedepannya Tuhan pasti tolong. Kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Hari ini Tuhan tolong, besok pasti Tuhan tolong. Bilang ke mama bahwa semuanya ini diizinkan Tuhan terjadi untuk kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mama dan keluargamu. Akhirnya dengan mantap, dengan iman, saya telepon mama saya bilang, Ma, jaga hati, tetap berdoa dan mengucap syukur ya. Tuhan bilang, walaupun saya tidak bisa mendengar secara audible, tapi jelas hati saya, Roh Kudus bilang bahwa semua ini terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Akhirnya dalam masa penantian selama 1 bulan itu, saya dan istri berdoa, juga berpuasa, kami juga mendukung dalam doa setiap hari. Kami minta kemurahan Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika hasilnya keluar, ya betapa kami sangat senang bahwa tumor itu dinyatakan jinak dan yang paling penting tumor itu tidak perlu diangkat dari lambung mama saya. Akhirnya mama saya hanya perlu menjalani perawatan selama 6 bulan, tidak boleh makan panas, tidak boleh makan terlalu dingin, tidak boleh makan asam, tidak boleh makan sambal. Dan puji Tuhan dalam waktu 6 bulan Tuhan pulihkan. Dan hal yang paling luar biasa, saya ingat sekali ketika saya berdoa itu, saya seperti menantang Tuhan. Maaf dalam tanda kutip, bukan menantang seperti apa, tapi dalam tanda kutip menantang Tuhan. Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, bisa enggak Engkau kembalikan mamaku seperti semula? Ya, karena waktu saya berdoa, saya membayangkan ini adalah pertemuan kemarin adalah pertemuan terakhir dengan mama saya, dan mama saya sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Terbaring terkulai di rumah sakit. Namun Tuhan itu jawabnya luar biasa. Sangat ekstrim. Di usia mama saya yang sekarang menginjak 68 tahun. Puji Tuhan hari-hari ini bahkan mama saya hampir tidak pernah berdiam diri di rumah. Ikut pelayanan, ikut doa, ikut tim misi, tim besuk, segala macam sama mama saya diikut. Reuni SD, reuni SMP, SMA, semua kuliah, angkatan sekian, semuanya diikut. Dan kita malah kewalahan. Kita kewalahan untuk menasehati mama saya. Namun di sisi lain, Roh Kudus ingatkan saya, Randy, kamu pernah berdoa menantang Tuhan. Bisa enggak Tuhan kembalikan mama saya seperti dulu? Mama kamu seperti dulu. Dan Tuhan jawab lebih dari ekspektasi yang kami harapkan. Saya juga ingatkan kepada saya, apa? Kita pernah berdoa bahwa mama itu dikembalikan sembuh pulih 100%. Ini Tuhan kasih 200%, jangan protes. Ya. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi masalah? Gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu ragu. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Komunikasi, berdoa, curhat sama Tuhan. Dan ketika kita membawa setiap ucapan doa kita, bawa dengan sikap hati mengucap syukur. Dan percayalah ketika kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada hal-hal yang luar biasa, bahkan ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.